masuk ke Telkom ya. Nah, sekarang kita kemarin pertama itu sudah mempelajari pengkodean. Bagaimana dikodekan, atau kita mempelajari transmisi. Ya, setelah itu kita mempelajari sinyal. Ya, sekarang kita masuk ke dari coding yang kita sudah tahu bagaimana cara itu di coding. Dimasukin sekarang ke bagaimana yang 0 atau 1 itu diubah sekarang menjadi sinyal analog. Oke? Ya. Jadi taking code bias and then into carrier wave. Next. Ya. Jadi kita akan melihat fundamental, analognya, digital modulation, performance sama application. Next. Ya. Jadi fundamental from bits to waves. Dari bit, jadi yang kemarin itu pengkodean bagaimana kita mengubah dari analog menjadi bit, ya. Sekarang kita ke bit itu diapakan? Nah, tapi kan kok mana ini aneh sekarang, ya. Awalnya video kita adalah video analog. Tadi kita mau kirim video, video analog. Sekarang kita ubah menjadi bit, digital kan? Sampai sekarang untuk mengirimnya masih menggunakan analog lagi, karena ya analog gimana caranya? Ya, jadi the core channel is based on bit. The binary state is on base band signal or low frequency signal. There's a low frequency that content information we want to transmit. Jadi palasnya binary itu akan menjadi base plus signal modulation. Next, ya, apa masalahnya? Ya. Why can't we send baseband signals directly? Kenapa tidak langsung? How can it over long distance is impractical for users? How antenna size? Okay. Efficient antenna require size proportional to the signal wavelength. For low frequency signal, the requirement would be long. Dari sinyal kita berdasarkan antenna di sini, wah, ya. Lalu, if everyone send data on baseband, all channel will occupy frequency right content massive. Pernah main walkie-talkie nggak? Pernah main walkie-talkie? Nah, iya. Kenapa? Pernah kan? Pernah nggak sengaja masuk ke ini, ke jalur polisi? Nah, kalau yang aku kemarin beli ada walkie-talkie itu ada 10 sinyal gitu, 1, 2, 3 gitu. Sekarang jadi sinyal, misalnya ada 10 signal, ada 10 frekuensi. Bagaimana kalau ada lebih dari seorang tersebut? Ada kemungkinan satu frekuensi kita adalah frekuensi dari lagi dipakai orang, ya. Itu kadang-kadang pas lagi makai gitu ya, bicara, tetap tiba-tiba muncul frekuensi daripada gaya politik bicara untuk tukar gitu. Ya, kenapa? Pertama aku nggak mau dengerin punya mereka, ya, dan aku juga nggak mau ganggu sinyal mereka. Tapi kalau begini, apa masalahnya? Ya, masalah begini. Kalau kita menggunakan semua fungsi sama, ya, kamu bisa menerima semua signal yang sebenarnya bukan buat kamu. Yang kedua, pernah nggak ini? Pernah nggak? Karena nggak pernah sini ya. Sini saja agak jauh-jauh. Ya, dan juga kalian hampir nggak pernah main dengan radio lagi. Ya, di Jakarta dulu atau sekarang ya. Kata lagi aku sudah jarak, aku nggak pernah lagi bawa mobil di Jakarta. Tapi kalau dulu Jakarta, kami dulu kalau kan Jakarta kan kalau setengah jam itu cepat jalan. Pernah di Jakarta? Ya, kalau kamu setengah jam, jarak setengah jam cepat. Ya, jadi selama setengah jam ngapain? Kita putar radio. Nah, jadi karena banyak orang, banyak juga radio station di Jakarta. Nah, sinyal kalau kita kan satu frekuensi itu adalah 101 gitu, baru ada mungkin 103 gitu baru lagi. Di Jakarta itu mungkin beda 0,5 frekuensi ya. Nah, kalau radio kita bukan radio mahal, itu campur aduk sering itu. Dengerin yang punya ini masuk, itu juga masuk. Ya. Next. Ya. Jadi
Sekarang, what is modulation? Modulation is a process of varying one or more proportional high frequency carrier wave into proportion to instantaneous characteristic of low frequency modulation. Jadi, bagaimana kita proses yang high menjadi yang low. Next. Ya. Oke, sekali lagi ini hanya dasar, ya. Aku tidak akan jelaskan secara detail sekali apa rumusnya. Oke, carrier wave is a pure high frequency wave defined by three parameters. Apa itu? Tinggi rendah frekuensi, jarak antara benda, sama phase, ya, mulai sampai akhir. Ya. Model involves changing one of these two properties based on input data. Jadi kita akan mengubah salah satu dari input ini, ya, berdasarkan suatu inputan. Ya, sekali lagi ini rumusnya. Jangan tanya aku bagaimana dari mana dapat rumus ini, aku nggak tahu. Ya, kalau kamu nanti belajar, jadi di sini kalau kamu dari sini bilang rumus ini dari sini turunannya. Ya, rumus ini dari sini turunannya. Ya. Aku orang informatika, kami nggak peduli dari mana rumus berapa. Yang penting ini rumus kami pakai. Ya. Kalau kalian mungkin perlu pelajari, aku nggak tahu di SK di sinyal digital. Kalau kalian pelajari nggak turunan suatu rumus gitu. Ya. Kalau di informatika enggak. Yang kami lebih di dalam black box. Inputan ini, keluaran ini. Oke. Ya, next. Ya. Kenapa kita perlu modulation? Antena, by moving signal to a high carrier wave, the wavelet is short, allowing for small practical antenna. Example, kalau kita mau radio, the wavelet is only 3 meters with antenna design. Itu loh, jadi memanjang dan cukup ya, 3 meter mungkin sudah cukup tingginya itu. Ya, biasanya kamu lagi. Kamu ini di Telkom di Telkom University dulu itu kami itu di sekeliling kami itu banyak tower antena. Nah, salah satu dipakai praktikum dulu ya, sekarang nggak ada lagi. Ya, jadi kalau kamu itu teknik elektro ya, karena banyak tower. Jadi salah satu syarat adalah untuk masuk Telkom gitu adalah tidak takut ketinggian. Karena tower itu mungkin sekitar 5 ke 6 meter minimal. Manjat tower itu untuk praktikum. Ya. Dan kalau kamu lagi magang itu wajib di tower kalau elektro. Ya. Kalau sekarang kan di Telkom sekarang kan kurang tahu kan yang masa-masa ini itu dikontrak. Kalau dulu itu semuanya orang Telkom. Ya. Sama itu ya. Jadi antena itu aku selalu orang yang takut ketinggian. Ya. Bukan masalah aku takut ketinggian. Ini masalah fisiologi. Aku itu tahu kalau tinggi. Walaupun aku sebenarnya nggak takut. Ya. Tapi udah psikologi yang diperbaiki kalau ada yang mau lempar itu. Nah juga sih. Aku sudah coba naik roller coaster paling tinggi, sudah coba naik tinggi, tetap aja masih tak tinggi walaupun ininya setengah aja, ya tapi kakiku masih gemeteran. Oke, ya, yang pertama. Jadi kalau kalian orang sistem komputer, ada kemungkinan kalau kalian adalah mungkin masuk gorong-gorong. Karena sekarang kalian banyak adalah fiber optik, gali, ya. Kalaupun manjat itu maksimal mungkin hanya 2-3 meter gitu, karena tiang tampol kan terlalu tinggi. Ya. Oke. Apa yang kedua berikutnya? Prediction. It sends the information to different non-overlapping frequency enabling. Jadi kita bisa frekuensi itu geser dikit sehingga kita bisa pakai seluruh range daripada frekuensi. Ya, jadi allow the to send physical medium without interference. Ingat sinyal radio cuma ada satu. Ya. Kenapa? Ya.
Ini sama sini satu sinyal radionya. Yang bedanya adalah range frekuensinya di sekarang terakhir. Okay. Next. Ya. Jadi task modulation ada analog, ada digital, analog, ya, voice music, analog carrier. Tradisional adalah AM, FM, radio. Yang lebih besar sekarang dipakai adalah yang digital signal. Analog carrier ininya 01 datanya, tapi ininya masih analog carriernya. Modern data sistem WiFi sama 5G. Jadi kalau kamu lihat 5G itu kadang-kadang itu masih sinyal analog. Kalian itu. Next. Okay. Jadi modulator, the role of modulator. The modulator is a device in the transmitter that takes the baseband information and carrier wave and performs the modulation. It is a central component within digital baseband domain in the physical era. For example, your smartphone contains multiple modulators that convert your voice, text, and data into radio waves and transmit to cell towers. Next. If communication system was on 3 kilo low frequency, what particular problem would you encounter if you try to broadcast modulation? Pertama adalah antena kalian bakal raksasa, ya, yang 10.000 mH aja sudah 3 meter. Jadi kalau nggak salah itu tingkahnya eksponensial naiknya itu. Oke. Ya. Next. Oke. Sekarang ada mana teknis? Ada continuous variation. To transmit analog information like continuous frequency over radio frequency carrier. The analog information changes the amplitude, frequency, or phase of the carrier continuously. Jadi dia masuk langsung diubah secara langsung. Next. Oke. Jadi ada lagi namanya. Yang pertama sekali adalah AM. Karena mungkin nggak pernah dengar. Ya, di Palembang dulu nggak ada di Palembang. Aku tahunya itu ketika ada di Jakarta. Karena di Jakarta saking banyaknya radio, salah satu radio yang radio AM dipakai. Apa itu AM? Coba. Amplitude of the carrier wave is very directly proportional to and amplitude of the modulation. Jadi dia mengubah tinggi amplitude-nya, tinggi rendahnya diubah. Kalau yang FM adalah yang frekuensi diubah. Oke? Pakai simple circuit and low cost. Nah itu noise. Kenapa? Karena kita mengubah amplitude-nya. Require twice the bandwidth of mono signal. Yang berbeda adalah dari sini ke sini. Oke? Next. The envelope or carrier of the follows the shape of a polynomial. This envelope contains AM emission creates upper and lower sidebands. Ya, ini saya lagi. Gambarnya kurang supaya gambarnya rusak. Sering proyek kita Pak. Ya kamu yang jadi kalau kamu masuk ke radio AM, ya kamu masuk ke radio 110. Jadi your receiving signal wave from audio dari from 110 kHz carrier wave. Next. Lalu yang paling sering kalian ada radio. Ya, kalian ada radio. Dulu sebelum Bluetooth bagus ya, atau di HP Xiaomi memiliki satu kelebihan. Ya, sekarang masih radio, tapi yang hebat ini bisa menjadi broadcaster radio. Padahal nggak itu? HP itu. Jadi dulu begini. Artinya aku mau sambungin playlistku ke radio sound system mobilku. Biasanya gimana caranya? Bluetooth doang kan? Ya, baru putar gitu kan? Dulu ya radio HP Xiaomi ini kemampuan begini. Dia bisa menjadi broadcaster. Jadi maksudnya broadcaster. Nanti dia setting
signal FM itu sekitar mungkin yang paling aneh lah gitu, 80,1 lah gitu dikit ya. Lalu kamu putar di radio kamu 80,1. Apa jadi yang kita kirimnya melewati signal FM kirimnya dari HP ya, broadcasting. Oke, sekarang gimana caranya itu terjadi? Ya, apa itu FM? Frekuensi yang carrier is very proportional to saja signal. Jadi sekarang frekuensi yang diubah much more immune to noise as most common as itu frekuensi delivers higher quality audio. Kenapa kok orang selalu gunakan FM? Karena lebih bagus. Ya, kenapa orang pakai AM begitu loh? Karena AM murah, coba itu murah ya. FM ini mahal, ya. Application radio, ya. Jadi 88 sampai 8 FM. Fully radio kemudian juga TV audio. Next. Ya. Nah, the signal power remains constant with tension with 8 noise rejection. Another variant caused by noise don't affect information bandwidth. FM jadi requires greater bandwidth than AM but provides superior audio quality. Ya. Jadi ininya. Ini signal kita, ya. Ini carrier signalnya, ya. Ini yang kita diubah tadi modulasi. Oke. Banyak. Sekali lagi kalau itu digabungkan, ini tambah ini dapat ini. Banyak gitu? Ya. Jadi ini mungkin lagu kamu, ini signalnya, audionya dicampur apa lagi? Next. Ya. Nah, setelah itu ada namanya DM. Ya. A phase of carrier is very important to the top of the mountain signal. PM is similar to FM in often viewed as special case of FM. The mathematical between PM is less commonly used in our system but forms foundation for digital safety. Jadi kita hampir nggak pernah lihat, tapi udah pakai setiap hari. Lihat ini. Next. Ya. Jadi ini perbedaannya antara FM dengan AM dengan FM. Kalau ini adalah amplitude, frekuensi, core, excellent, bandwidth narrow, ini wider. Ini simple, ini more complex. Application, ya. AM bagus untuk yang long distance. Kalau kita mau kirim jauh sekali, bagus AM. Ya. Kalau kalian, kalian nggak perlu main radio, jadi untuk jelaskan. Aku kalau dari sini ke Palembang, ya, kalau pergi gitu, aku ada berapa stasiun kesukaan itu di Palembang. Atau biasanya aku simpen di radio, kan. Nomor 1, itu kalau sudah dekat kilometer 20 gitu hilang semua sistem radio. Ya, kenapa? Saya nggak kuat sampai situ. Kalau AM masih bisa. Ya. Next. Ya. Okay. Why do you hear noise from on AM radio station dan on AM radio juga transport? Kenapa? Nah, noise malah di AM daripada di FM. Karena AM lebih gampang terserang dengan noise karena dia berhubungan dengan amplitude. Ya, next. Jadi, for example dari broadcasting, used for talk radio, news sport. The longer wavelength allows signal to travel hundreds of miles at night when they bounce off. AM radio preferred for music due to supaya ada quality limited to line of sight emission. Kita maksimal 30 ke 20 mil, but provides crystal clear sound. Ini bagi apa fokusnya? Kalau kita mau berhubungan jarak jauh. Ya. Next. Oke. Sekarang kita tadi itu masih berhubungan dengan modulasi untuk signal analog. Sekarang kita lihat modulasi untuk sinyal digital.
Okay. Purpose to transmit this information the stream of 0 1 by having the signal shift the carrier information between discrete states. The three primary techniques are collectively called shift key. Jadi ngapain dia? Dia mengubah berdasarkan data yang masuk next. Okay. Jadi I'm thinking. The amplitude of the carrier wave is switched between two or more discrete levels based on input. Ya, bit 1 carrier with high amplitude, carrier with no carrier. Bit ISK, ya, amplitude shift key, on off. The simplest form where the carrier is either on or off. Kind of simple, but highly converted to noise, just like AM. Next. Okay. The carrier switch between full amplitude, namanya no. Ya. Simple, ya, gampang juga dipakai di fiber karena mati hidup. Jadi kirim berhenti, kirim berhenti. Jadi terima gitu tahu sebenarnya. RFID tags, salah satunya dipakai di baju aja pakai itu, ya. Oke. Tapi yang lebih sering lagi ini kartu tol kalian itu RFID. Oke. Ya. Simple Indonesia. Ya. Apalagi contohnya remote kontrol kalian infrared. Oke. Ya. Oke. Ini kalian boleh baca contoh soal next. Ya. Nah, ada namanya frequency shift key. Frequency of a carrier wave is switched between two or more discrete functions based on input bits. Jadi dia akan berubah frekuensinya tergantung 1 atau 0. Kalau tadi kan itu naik turun berdasarkan ininya. Jadi katanya pattern ability dan SE dipastikan di selas dipastikan by close amplitude. Ada gitu. Ya. Jadi kalau ya, jadi dia frekuensinya gini. Kalau dia 1, ininya agak jauh gitu. Kalau dia ini 0, ininya dekat. Ya. Jadi kita lihat kalau dia dekat, adanya 1, panjang 0. Oke ya? Next. Di mana dipakai? Modem awal. Ya. Caller ID, there's a phone. Nanti ada caller ID, information between first and second link. Ya. Radio modem. Ya. Radio modem. Next. Nah, sekarang ini yang merupakan dasar dari teknologi modern. Sekarang ini kita pakai adalah phase shift key. The phase of the carrier wave is set under input bit this. It's the most robust and widely fundamental data modulation. Excellent possibilities and power, amplitude, and element concept only the phase change. Next. Ini gambarnya semuanya. Ya. Just in phase shift. Usually it's about 180. Ada semuanya gambarnya. Next. Okay. Yeah. Gimana jelaskannya? Coba buka Google gitu cari banyak gambarnya, gambar itu kelihatan. Kalau tadi kan yang berbeda tidak memposisikan, lihat dia begini dekat panjang memposisikan. Kalau yang tadi katakan dia hidup mati kan. Kalau face agak berbeda lagi gambarnya. Gambar itu. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini,
selain dia mengubah frekuensi, dia juga mengubah tinggi sama rendah suatu ya. Oke? Ini oke, itu kebayangnya? Itu adalah yang saya membedakan ya, tadi yang AM, apa yang ASK, FSK, sekarang sama dengan apa ini yang phase-nya. Ya, ini merupakan satu dasarnya. Oke, jadi lihat ini ya. Oke, jadi bisa juga dia naik ke atas. Asalnya kan 0 ke 0. Oke, nanti banyak itu. Mari kita lagi. Next. Ya. Nah, quarter phase key, four distinct phases, 90, 45, 35. Ditarik. Nah, kalau ini sekarang data yang dikirim, oleh kan 01, 01, 01 kan, ya. Dan ini dikirim adalah 00, 01, 10, 11. Karena apa ya? Kombinasi, biasanya selalu ada kombinasi, nggak pernah satu titik sendiri. Ya, benefit dia akan mempercepat atau double rate compared to BSP on the same bandwidth. Ya, next. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke the concept of symbol from bits to symbol, to M array modulation. A unique state of carrier wave combination of amplitude, frequency, and phase. M algorithm is given where M possible states are used. Ya. Jadi jika N sama dengan N log M. Jadi apa? Data kita adalah data binary. Oke ya. Tadi yang pertama kita lihat adalah yang pangkat 2 tadi. Ya, ada 01 ya, 10, 11, 0. Oke. Jadi kalau kita kirim, kita bisa mengubah coba gambar dari gambar. Jadi kalau gini kan cuma ada 2 tipe. Ini sama ini kan? Ya. Oke. Ya. Ini adalah 1, 0. Ini 1, ini 0. Atau ketika ini sama ini 1 di sini dia. Ya. Oke. Rubahnya. Oke, tapi hanya ada tipenya ini. Perbedaannya. Oke? Ya. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka variasinya ini bukan cuma ini, ada 4 variasi. Apa lagi? Oke? Dan kita bisa mengirimkan lebih daripada 2 kali lebih banyak. Oke? Nah, bagaimana kalau kita pengen mengirimkan 4 kali lebih banyak? Maka cara kita melakukan simbol ini mesti menggunakan ya. Ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan 0, 1, 2. Ini apa? F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Ya, hexadesimal. Jadi sekarang ininya ini bisa sampai banyak perbedaannya. Ada 16 variasi, tapi kita sekarang mengirimkan 4 kali lebih cepat. Ya,
Oke? Lagi soal ini. Lagi. Jadi, oke. Sekali lagi, tidak aku akan jelaskan gimana bentuknya. Itu nanti mungkin kita baru pelajari. Ini hanya memperkenalkan aja. Oke? Nah, oke. Setelah itu ada lagi namanya konsep diagram, visual tool for digital modulation. Konsep diagram bisa scatter plot dan map and possible symbol shape in an IQ fashion photography. Jadi dia akan membuat itu dalam bentuk suatu visual. Kalau ini kalian hanya ini berapa perbedaan antara ini sama ini? Jawabannya 3. Ya, sama 3. Ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini sama 3. Jawabannya. Next. Ya. Oke. Sekali lagi ini bilang, sekali lagi ya, lewat aja supaya kamu tahu aja. Ya. Next. Lalu ada lagi namanya quator modulation, varies amplitude and phase in a clear signal. Benefit allows for very large number of amp to the same bandwidth, meaning extreme data range. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, ya, kalian dulu nggak pernah ngerasain ya, kami 26 apa 32 kb sudah hebat. Ya, dulu itu aku dulu kalau download itu 20 kb berharap banget garis ke rumah. Kenapa? Karena dulu itu kami kalau nyambung internet mesti menggunakan modem yang tersambung dengan kartu rumah. Ya, kalau orang nelfon aku lagi download ya 99%. Aduh, mulai dari awal lagi. Ya. Kenapa dulu kok lambat sekali ya? Karena dulu kita masih menggunakan modulasi atau pengiriman sinyal masih tipenya 201 atau 0. Ya. Nah sekarang berapa speed kalian? 3 byte yang kalau kemarin di Jepang rata-rata kalau aku lagi nongkrong itu 100 megabyte minimal. Rata-rata. Minimal ya. Rata-rata 200 megabit rata itu. Kok bisa? Ya. Pertama infrastruktur. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana signal itu dikirim. Karena makin lama kita mau mengirim itu dengan lebih cepat. Jadi sekali tek itu berapa bit dikirim. Ya, kalau dulu satu tek itu adalah 1 bit. Ketika ini tek 2 bit. Kalau kita mau boleh heksa tek 4 bit. Sekarang berapa? Satu tek itu berapa banyak bit yang dikirim? Itu yang membuat ini makin lama makin cepat. Tapi lihat ini sekarang. Jadi makin cepat, tapi ini aja kamu tadi mungkin pusing. Bagi manusia mengubah hexa menjadi binary, ini nggak susah, gampang, ya kan? Ini 0, ini 1, tapi kalau kamu terima ini, kalian nggak pusing kan? Ya? Kenapa? Karena nggak biasa menggunakan berpikir gaya 16 ya, basis 16 hexa, namanya basis. Kalian biasa berpikir basis 10. Bagaimana kalau kita berpikir basis 32? Apa ini caranya kita tulis itu? Ya, makanya makin lama ini ya requires complex accessibility and more betul to noise and fewer disconnects. Ya, oke. Next, jadi itu apa? Di mana aplikasinya yang kuat ini, yang makin kompleks sekarang ini? Ya, high speed Wi-Fi kalian
Udah high speed rata-rata ini sekarang ya. Oke. Minimal LTE. Enggak, 5G belum 5G. 5G lebih tinggi lagi teknologinya. 6G masih dicari bagaimana bagusnya. Salah satu yang membedakan antara 5G dengan 4G lainnya. Oke. Kabel modem, digital TV, broadcasting. Kita masih menggunakannya coax. Oke, next. Ya. Sekali lagi, pada special FNC is a ratio of net bit dengan bandwidth. Increasing bits per symbol, ya, dan itu increase spectral efficiency allowing more data to be packed. Jadi semakin bagus ini kita, ini adalah 4 kali kan, ini 2 kali, ya, maka makin cepat. That is why your 5G phone will be faster than 5G, itu higher order QAM karena ini lebih tinggi. Okay, but more data on the same spectrum. Next. Okay, ya, jadi efisiensi low, medium, high, ini adalah very high, ya. Tapi low quality dia bisa kena noise. Kenapa kita sekarang nggak gitu peduli dengan noise? Ada tahu? Apa aja jadi kalau noise? Tahu kalau kita kirim 1010 gitu, tapi yang sampai adalah 1011. Jangan noise kan? Ya berubah jadinya kan? Kenapa kita nggak gitu peduli? Karena kita kemarin sudah belajar tentang di pengkodian ada namanya parity bit, mengecek apakah yang dikirim itu benar atau salah. Ada 2 cara tipenya gitu. Kalau yang paling sederhana, kalau yang dikirim salah, suruh kirim ulang. Ya. Kalau yang TV digital itu mungkin diperbaiki di situ. Oke, juga ya. Juga TV digital saya nggak sering ini dia pakainya. Next. Ya. Oke. Ya kenapa no itu use for QAM for city center functional but uses every in the rural area. Kenapa? Karena berhubungan dengan efisiensi sama noise. Signal kalian di rural itu nggak sekuat yang di dalam kota. Jadi lebih adalah sampai daripada cepat, ya. Kalau yang di tempat yang jauh gitu lebih penting sampai daripada cepat, ya. Next. Okay. Jadi ini example small communication. Ini kan netral functional menggunakan 25 QAM for maximum data speed. Kalau kamu agak jauh maka itu menjadi 64 atau 16 QAM. Ya. Weak signal balik mundur lagi ke ini, ya, slower but reliable. Next, ya, performance application of real world implementation. Next, oke. Jadi apa key performance dalam operation? Pertama adalah value efficiency. How many bits can we send per head bandwidth? Reverse form. Power efficiency. Ya, how much transmission power is needed to achieve a 1 bit error rate (BER) fails. Jadi kita mengirim berapa banyak power dipakai. Cost efficiency. How complicated is the hardware required for modulator influencer as reverse ASP sama BS. Kenapa? Karena ini sederhana. Ya, dibanding dengan yang tadi yang apa QAM ini sangat kompleks. Next. Oke. Ya. Basic radio. AM for long range frequency. Ya, FM for ini. Jadi di Amerika banyak penghobi radio, ya, mereka punya radio tower pribadi gitu, license-nya, ya. Salah satu yang mereka lakukan adalah coba menghubungi ISA, International Space Station. Ya, bisa hubungi gitu. Nah, bisa mereka komunikasi. Iya, karena di sana ada radio.
Ya, kalau emang ada yang lagi iseng, dijawab sama mereka, sama ininya. Kalian juga bisa kok kalau pengen, tapi kalau itu cukup kirim email ke kalian sih. Ada email dari saya turunan kasar kalau mau ini aja. Juga sama ada video conference yang bisa lihat video apa live-nya. Ya, oke. Lalu di TV, just confirm code frequency. This combines ini kayak for 5 multi-path interference. Ya. Lalu bagaimana yang kita pakai sehari-hari? Seluler dengan WiFi. Yang masih ini masih panas ah? Oke. Modern sistem ya, karena itu squam. Tapi squamnya yang lebih tinggi, bukan squam biasa. Seperti kayak ini kita pakai karena 4G sama 5G. Beda sini bedanya. Squamnya ini. Nanti yang 5G 6 itu beda lagi ya. Ketika apa? Kalau signal kamu kuat, ada nggak sini? 5G sini. Di Palembang di mana 5G? Ada banyak. Di rumah kok ada? Cepat sekali. Samakan. Bandingkan dengan signal yang biasa kamu dapat ini ya, yang punya sama 5G ini kamu bandingkan. Ya, pernah kamu coba nggak gitu? Pertama kali aku tukar HP dia terang apa gini, itu 5G ya bilang, aku berpikir gitu ya, kenapa lah beli HP 5G? Maksudnya di Palembang nggak akan muncul, ya, nggak sampai gitu, aku telah udah itu, langsung muncul 5G-nya. Ternyata ada di Palembang 5G. Aku nggak kira bakal ada 5G di Palembang. Ya. Ada. Itu masih belum menyebar. Kalau 4G di Indo aja ada 4G kan? Nggak pernah kalian turun ke 3G? Jadi cobalah kamu kota dengan benar, turun ke 3G. Ya. Kalau soal itu pernah beli LTE beneran yang J1 boleh turun. Hanya bisa kirim WA gitu. Next. Lalu bagaimana dengan fiber? Fiber menggunakan OK. Dia cukup hidup mati. Kenapa? Kok sederhana sekali? Kenapa? Kok fiber malah menggunakan yang sederhana? Karena dia cahaya, karena dia cepat sekali. Udah ngapain? Ya? Kenapa kita pakai yang lain kalau sudah cepat? Ya? Kenapa lah lagi kan? Kalau kamu lihat itu roket-roket yang keluar angkasa, sangat sederhana, intinya sederhana, hanya membakar ke bawah untuk lempar ke atas gitu, sistemnya. Ya, kenapa? Karena itu yang cukup itulah dia. Walaupun aku anggap itu sederhana, itu sangat kompleks. Ya, maka dibilang itu kalau di Amerika dibilang orang pintar itu antara dua istilahnya, brain surgeon or rocket scientist. Ya, itu dianggap orang kalau dianggap as smart as a rocket scientist itu yang lebih segitu pintarnya ya. Okay. Next. Ya, itu yang mundur. Ya. Untuk yang coherent optical itu dia lebih tinggi sebesar manusia. Increase adalah for long haul transmission untuk dekat-dekat. Kenapa? Karena terlalu cepat. Ya. Terlalu cepat. Maksudnya terlalu cepat. Kamu masih ingat? Ya. Data yang kita kirim itu data digital. Data itu terkirim menggunakan signal apa tulisannya? Listrik. Ya. Mana lebih cepat, listrik atau cahaya? Jadi mengubah itu yang sudah bilang, aku mau kirim mana barang, sampai barangnya.
Itu saking parahnya itu menggunakan cahaya itu. Ya, kalau yang lain kan kenapa mesti pakai itu? Karena listrik lebih cepat daripada sinyal radio. Jadi bagusnya kirim sekaligus banyak kan? Kalau kamu anggap cahaya itu begini, ya. Anggap ini, anggap seperti pernah naik LRT. Ya, dengar semua ya. Sebelum kasih balik kalian belum pernah naik LRT. Soalnya kalau kepala coba naik LRT gitu. Apalagi kemarin sempat gratis lagi, tidak ada uang, sempat gratis LRT sempat. Ya, ya. LRT sebenarnya gimana LRT itu? Dan orang masuk, orang dia berhenti, orang masuk jalan langsung kan? Itu kita anggap sebagai contoh daripada cahaya. Dia terus jalan kan? Ya? Oke. Siapa sini yang paling naik angkot? Kenapa nggak saya angkot nebeng? Ngetem. Kenapa dia ngetem? Nunggu penumpang banyak baru dikirim kan? Iya. Nah, itu maksudnya kalau sebenarnya karena dia nggak selalu jalan, maunya dia sekali kirim banyak gitu. Ya, itu kira-kira. Oke, ngerti itu maksudnya? Kenapa cahaya normal itu? Karena nggak perlu atau lambat malah itu malah bikin lambat. Ya, next. Ya, oke, tugas kalian. Choose salah satu Wi-Fi, radio, iPhone radio, Wi-Fi, 4G, atau Bluetooth. Ya. Identify the modulation technical use application of why modulation was chosen for the application. Jadi tentukan dia menggunakan apa. Nah, saya sebutkan kan kalau FM apa, ya. Kalau Bluetooth, apa tipe modulasinya? Oke, ya. Jelaskan kira-kira kenapa dia pakai itu, lalu pilih dua cara modulasi lain, bilang kenapa itu tidak cocok. Oke? Ya? Ya? Bikin sekitar 500 kata orang. Terus kanan ya? Oke? Tambahkan minimal 5 referensi. Next. Ya. Jadi sudah model purpose, analog teknik, digital teknik, sama efficiency sama robustness. Next, habis itu ya. Next. Oke, ya. Jadi minggu depan kita mulai masuk ke multiplexing. Ya, minggu depan. Enggak. Hari Jumat. Ya. Oh iya, Pak Riki. Oh iya, Pak Riki itu lagi kan? Konfirmasi dulu. Oke, kasih tahu ya, kalau enggak aku mau batalkan pas itu biar bisa taruh di kasih kelas aja yang ketinggalan. Tolong dalam jangka waktu sekitar sampai jam 1 lah gitu. Jam 1 siang ini cari informasinya. Biasanya kalian jam 1.30 hari Jumat. Kalau nggak bisa mau kasih mau taruh itu pas lain mau taruh itunya. Oke, ada pertanyaan?